latihan soal yang ke-11 ini adalah soal UM/UGM tahun 2016. Nah, jika di awal tadi kita sudah membahas soal UM/UGM tahun 2014, soalnya mirip sekali dengan soal ini, cuman ada beberapa yang dimodifikasi. Nah, jadi kalau adik ingin belajar tentang UM/UGM, itu pelajari soal-soal tahun sebelumnya, karena nanti ada beberapa soal yang tipenya mirip. Oke, kembali ke soal. Di sini ada sebuah bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian H. Nah, pada saat yang sama, bola lain dilempar ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V0. Pada saat bertabrakan, perbandingan kecepatan antara bola pertama dengan bola kedua adalah. Nah, sebelum kita mencari perbandingan kecepatan antara bola pertama dan bola kedua, kita cari terlebih dahulu waktu saat mereka bertabrakan. Nah, di sini ada dilihat ada bola 1 ya, bola 1. Sebut saja perpindahannya sebesar S. Nah, ini adalah gerak jatuh bebas GJB. Maka nanti persamaan yang dipakai adalah S sama dengan setengah GT kuadrat. Sedangkan bola yang kedua mengalami gerak vertikal ke atas. Maka nanti perpindahan yang ditempuh adik gunakan persamaan H-S sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kemudian nilai S ini sama dengan setengah GT dimasukkan ke dalam persamaan yang di bawah. Jadi nanti kita punya H min setengah GT kuadrat sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Seperti itu, setengah GT kuadratnya bisa dihilangkan. Jadi nanti kita punya H sama dengan V0T. T-nya adalah H per V0. Seperti itu. Kemudian, setelah T-nya diketahui ya, waktu mereka bertumbukan yaitu T sama dengan H per V0. Kemudian adik cari kecepatan bola pertama dan bola kedua ketika mereka bertumbukan. Nah, tadi bola pertama bergerak jatuh bebas, maka nanti VT sama dengan GT. Nah, jadi nanti V1 sama dengan G dikalikan dengan H per V0. Kemudian benda yang kedua atau bola kedua mengalami gerak vertikal ke atas, maka nanti persamaan yang digunakan VT sama dengan V0 min GT. Nah, T-nya dimasukkan di sini ya. V0 min H per V0. Kemudian kita bandingkan ya antara V1 dengan V2 sama dengan G H per V0 dibagi dengan di sini V0 min H per V0. Nah, ini samain penyebutnya aja. Jadi nanti V0 kuadrat per V0. Jadi nanti persamaannya menjadi GH per V0 dibagi dengan V0 kuadrat min H dibagi dengan V0. Nah, V0 ini bisa dicoret. Oke, persamaannya menjadi GH dibagi dengan V0 kuadrat min H. Nah, ini sesuai dengan poin yang E. Kita lanjutkan latihan soal ke-12. Di sini dari UM/UGM tahun 2015. Ada sebuah batu dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan akar 7. Kemudian, ketika mencapai ketinggian H, kecepatannya menjadi V. Jadi H1 sama dengan H, VT1 sama dengan V. Sedangkan ketika ketinggiannya mencapai 2 kalinya, maka kecepatannya menjadi setengahnya. H2 sama dengan 2H, VT2 sama dengan setengah V. Jika gravitasi sama dengan 10, maka nilai H berapa?
Nah, ini adalah soal mengenai gerak vertikal ke atas. Maka, persamaan yang kita gunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Karena di sini ada beberapa variabel yang harus dibandingkan, yaitu VT kuadrat dan H. Oke, langsung saja kita gunakan perbandingan. VT1 kuadrat per VT2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G H1 dibagi V0 kuadrat min 2G H2. VT1-nya tadi adalah V. Kemudian VT2-nya adalah setengah V. Dikuadratin menjadi 1/4 V kuadrat. Sama dengan V0-nya adalah akar 7. Dikuadratin jadi 7. Dikurangin 20 kali H1H. Kemudian V0 kuadratnya 7. Dikurangin 20, H2-nya adalah 2H. V kuadratnya bisa dicoret, jadi nanti ini ada 4 sama dengan 7 min 20H dibagi 7 min 40H. Kali silang, jadi nanti 28 min 160 sama dengan 7 min 20H. Pindah ruas. Ini tadi 160H ya. Jadi 28 min 160H sama dengan 7 min 20H. Pindah ruas. Di sini jadi 21 sama dengan 140H. Nilai H sama dengan 3/20 meter. Nih jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke latihan soal yang nomor 13. Di sini ada soal UM/UGM tahun 2018. Sebuah peluru bermassa 2 kilo yang ditembakkan dari tanah dengan sudut elevasi dan kecepatan awal tertentu memiliki ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum berturut-turut 25 meter dan 40 meter. Energi kinetik peluru pada saat ditembakkan adalah diketahui di sini tadi ada massa 2 kg, kemudian tinggi maksimum atau Hmax sama dengan 25 meter. Jangkauan maksimum atau Xmax-nya adalah 40 meter. Sebelum kita cari energi kinetiknya, terlebih dahulu kita cari besar sudut elevasi menggunakan perbandingan antara Hmax dan Xmax. Rumus dari Hmax adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Kemudian rumus dari Xmax adalah V0 kuadrat sin 2 kali sudut theta dibagi dengan G. Coret yang sama. Kemudian kita tulis Hmax tadi adalah 25, kemudian Xmax-nya adalah 40. Sin kuadrat theta jika dijabarkan menjadi sin theta dikalikan dengan sin theta. Kemudian ini masih ada 2 ya dari 2G tadi. Kemudian kalau sin 2 theta ini dijabarkan menjadi 2 sin theta dikalikan dengan cos theta. Coret yang sama. Jadi nanti kita punya 5 tuh ya per 2 sama dengan tangen theta. Kalau kita gambar, tangen itu adalah perbandingan antara depan dengan samping. Maka, kalau kita ingin mencari sisi miring ini, kita bisa gunakan rumus Pythagoras. R sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 29. Jadi, nanti perbandingan sin-nya adalah depannya 5, miringnya adalah akar dari 29. Dari uraian tadi dihasilkan nilai sin theta sama dengan 5 per akar dari 29.
Setelah ketemu sinnya, maka kita cari kecepatan awalnya. Kita masukkan ke dalam rumusan H-max. H-max tadi persamaan yang digunakan adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nilai H-max adalah 25. Kemudian V0 kuadratnya kita belum tahu. Sin kuadrat tetanya kita kuadratin. Ya, sinnya kita kuadratin jadi nanti 25 per 29 dikalikan dengan 2G. 2G itu 20. Dicoret, maka nanti V0 kuadratnya sama dengan 580. Nah, setelah ketemu V0 dan nilai sinnya, maka sekarang kita bisa mencari EK. EK rumusnya adalah setengah M V0 kuadrat. Jadi nanti setengah kalikan 2 dikalikan V0 kuadratnya adalah 580. Hasilnya adalah 580 Joule. Jawabannya yang B. Latihan soal ke-14 dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara. Pada ketinggian 9,1 meter, komponen kecepatan bola dalam X adalah 7,6 meter per second dan dalam arah Y adalah 6,1. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola kira-kira sama dengan berapa? Soal ini adalah soal tentang gerak parabola. Mula-mula sebelum kita kerjakan, gambar dulu. Tuh ya, di sini mula-mula benda berada di atas tanah. Kecepatan awalnya tentunya adalah V0. Kemudian dia sampai pada ketinggian, sebut saja Y1 sama dengan 9,1 meter. Pada ketinggian 9,1 meter terdapat komponen kecepatan di sumbu X atau Vx sama dengan 7,6 meter per second. Sedangkan komponen kecepatan di sumbu Y atau Vy sama dengan 6,1 meter per second. Kemudian lambat laun bola tersebut mencapai ketinggian maksimum. Sebut saja ketinggiannya adalah Y2. Dan akhirnya nanti bola tersebut kembali jatuh sampai ke tanah. Di sini adik lihat posisi awal, tuh ya, sebut saja adalah posisi yang pertama. Kemudian posisi akhirnya berada pada posisi kedua. Dia mengalami perpindahan sejauh S. Untuk mencari tinggi maksimum atau Y2, kita cari terlebih dahulu nilai S. Di sini gerak benda pada sumbu Y adalah gerak vertikal ke atas. Maka persamaan yang digunakan adalah S sama dengan V0 kuadrat dikurangin VT kuadrat dibagi dengan 2G. Kita masukkan S-nya yang dicari, kemudian kecepatan awalnya kita gunakan kecepatan Vy karena kita meninjau gerak di sumbu Y. Jadi 6,1 kuadrat, kemudian Vt sama dengan 0 karena di sini pada posisi 2 benda mencapai ketinggian maksimum dibagi dengan 2G. 2 kalikan 10 jadi 20. Nah, biar kita ngitungnya lebih mudah, maka 6,1 ini kita bulatkan jadi 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Dibagi 20, hasilnya adalah 1,8. Sekarang kita cari Y2. Y2 itu adalah penjumlahan antara Y1 ditambah dengan S. Hasilnya adalah 9,1 ditambah dengan 1,8. Hasilnya mendekati 11 meter. Ini yang D. Latihan soal ke-15 dari SNMPTN tahun 2014.
Sebuah batu dilempar dari atas tebing setinggi 30 meter dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per second. Berarah sudut elevasinya 30 derajat terhadap horizontal seperti terlihat pada gambar. Batu mendarat di tebing lain setinggi H setelah 3 second. Jika X adalah jarak posisi melempar dengan posisi mendarat, maka perbandingan antara H dan X adalah X di sini adalah perpindahan pada posisi mendatar. Persamaan yang digunakan untuk mencari X adalah V0 cos 30 dikalikan dengan T. Kita masukkan V0-nya adalah 20, cos 30 adalah setengah akar 3. T-nya 3 second. Jadi nanti hasilnya adalah 30 akar 3 meter. Kemudian perpindahan pada arah tegak atau vertikal adalah Y. Persamaan untuk mencari Y adalah V0 sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan V0-nya tadi adalah 20 dikalikan sin 30 derajat kalikan T-nya 3. Dikurangin setengah kalikan 10 T kuadrat berarti gunakan 9. Selanjutnya di sini kita hitung 20 dikalikan setengah kalikan 3 dikurangin 45. Hasilnya di sini adalah min 15 meter. Min di sini diartikan benda berpindah ke bawah, gitu ya. Jadi nggak masalah, min ini artinya gerak benda menuju ke bawah. Ya, di sini 15. Nah, setelah tahu perpindahannya adalah 15, maka kita cari hanya adalah 30 dikurangin dengan Y atau 30 dikurangin dengan 15. Hasilnya 15 juga. Maka perbandingan antara H per X sama dengan hanya tadi 15, kemudian X-nya adalah 30 akar 3. Sama dengan 1 per 2 akar 3. Jadi jawabannya yang A.